Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya, backpacking. Jadi naik bus, numpang. Suatu saat di tengah sawah hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa, dukuh, ya, hanya kelompok 4-5 rumah. Diajak ke dalam, ketemu orang tuanya, ternyata ini Presiden Singapura cerita sama saya. Dia begini, saya tidak bisa lupa rakyatmu. Kami diajak duduk, mereka sangat-sangat miskin. Kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak ibu, 2 anak, 2 tamu. Satu apa itu? Satu tampang beras nasi dengan pisang. Itu dibagi ke tamu dulu. Ini sifat bangsa kita. Saya mengalami sebagai perwira muda, prajurit muda, rakyat kita di mana-mana keluar memberi sesuatu yang bagi mereka sangat susah. Ini cerita Presiden Singapura 30 tahun yang lalu. Sekarang rakyat kita masih banyak yang hanya makan nasi, mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita hormati semua pendahulu, tapi kita harus faham bahwa kita masih menghadapi kesulitan. Kita masih menghadapi tantangan. Kita masih menghadapi kekurangan. Kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup. Sekarang para ahli ekonomi, ya, ada istilah desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan sebagainya. Dan kita ini kadang-kadang takut bicara apa adanya. Nggak mau kita mengakui. Kita nggak mau bilang miskin, nggak enak. Prasejahtera. Miskin kasihan kita, tapi nggak enak kita, ya kan? Prasejahtera. Habis itu ada istilah lagi, apa itu? Bahasa Inggrisnya, the aspiring middle class. Jadi orang yang berusaha naik ke middle class. Dia berusaha naik, berarti dia belum sampai kan? Berarti dia bukan kelas menengah. Kalau dia nggak kelas menengah, dia kelas apa? Ya. Tapi dia aspiring middle class. Ini BPS pintar juga kalian cari istilah-istilah itu. Tapi saya mengerti, saudara tidak mau turunkan moral bangsa Indonesia. Habis itu the aspiring middle class. Habis itu ada yang rentan miskin. Gimana rentan miskin? Gimana? Iya kan? Rentan miskin. Habis itu miskin, baru sangat miskin. Saudara-saudara, kita harus berjuang bersama-sama. Semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun, kita harus bersatu. Kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.
Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh mengatakan, aduh, apa bisa, apa mampu. Karena di sini banyak kelompok. Ada kelompok-kelompok, apa bisa, apa mampu. Selalu menimbulkan keraguan-raguan. Ini orang Indonesia atau orang apa ini? Saya bingung. Ini, wartawan masih ada ya? Baik, enggak, ini baru pembukaan. Saya belum sampai ke halaman pertama, belum selesai. Jadi saudara, ya, kita tidak boleh menyerah sebelum bertanding. Kemiskinan terlalu banyak. Saudara-saudara, ya, kemiskinan terlalu banyak. Tapi ini tidak bisa kita terima karena kekayaan kita sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Tapi terus terang aja, kita harus berani mengakui bahwa unsur pimpinan di semua tingkat, unsur elit. Apa arti elit? Elit itu ya pemimpin. Elit ya di atas. Ada elit akademis, para profesor, elit politik, para pemimpin politik, elit tentara polisi, para pimpinan tentara polisi, elit yudikatif, elit ya pemimpin. Kita harus akui bahwa elit Indonesia masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia. Dan ini sekarang saya gugah kita semua. Saya gugah, mari kita semua sebagai pemimpin, mari kita sekarang membulatkan tekad kita, membenahi diri kita dan unsur kita dan lingkungan kita dan lingkaran kita. Mari kita bertekad untuk menyelamatkan, menjaga dan mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kita. Saya menggugah, saya mengajak, mari saudara-saudara, kita bersatu. Tidak ada urusan saudara berasal dari partai mana. Jangan kita terlibat dalam dalam sekat-sekat yang timbul karena sejarah. Kita belajar dari sejarah. Segala pertikaian, segala permusuhan, segala kesalahan, mari kita tanam dalam-dalam. Kita bisa bicara, kita bisa ribut terus. Kita bisa ribut terus. 200 tahun yang lalu, kakek dari kakekmu, atau buyut dari buyutmu, waktu itu mencuri sapi saya, sapi buyut saya. Mau diteruskan permusuhan itu. Perang 200-300 tahun mau kita teruskan. Saudara-saudara, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya karena dunia ini berkembang sangat cepat. Dunia ini berkembang sangat-sangat cepat. Saudara-saudara, nanti tahap kedua dari taklimat saya yang khusus intern, teman-teman wartawan kita persilakan
makan siang di luar. Saya akan jelaskan cerita-cerita menarik. Intinya saudara-saudara sekarang, intinya saya dipilih, sekarang saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan tanya, ini gubernurnya partai mana ya? Dulu milih calon nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Saya nggak akan tanya. Buktinya, saya kalah di Sumatera Barat, benar? Tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat. Tetap Koperasi Merah Putih. Tetap kita bangun, kita rehabilitasi Sumatera Barat. Saya juga kalah di Aceh kan? Tapi tetap kita bangun Aceh habis-habisan. Gak ada. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati. Kalah menang biasa, karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya nggak tanya, Pak Bursah, kau partai mana? Kan nggak saya tanya. Nggak saya tanya kan? Tetap saya dukung beliau. Benar. Karena istrimu kan Gerindra. Tapi saya nggak tanya dia. Saya nggak tanya dia. Kebetulan istrinya Gerindra. Nggak ada urusan saya. Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap. Saudara-saudara. Jangan macam-macam. Nggak ada itu. Kita semua bergerak. Jadi persaingan, pertandingan ya pertandingan. Kalau ada pemilihan harus ada pemilihan. 2 calon, 3 calon, 5 calon, gak apa-apa, bagus. Tapi begitu selesai, sudahlah, kerja. Nah ini yang ini yang saya tawarkan. Ayo bekerja untuk rakyat. Pak Pram dari PDIP. Tapi tetap saya akan dukung sebagai gubernur DKI. Karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI. Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu. Nanti 2029 ya terserah. Iya kan, gak apa-apa. Gak apa-apa, bener. Jadi saudara-saudara, saya sedikit jelaskan ya. Yang saya lakukan sekarang, yang saya tawarkan kemarin waktu saya dipilih sebelumnya adalah saya ingin dan saya punya dan saya menyebarluaskan sesuatu yang saya pelajari sekian puluh tahun, sehingga saya membuat dan saya pelajari dalam negeri dan luar negeri. Saya keliling, kawan-kawan saya banyak. Saya keliling. Tiap kali saya satu negara, walaupun saya nggak berkuasa dulu, saya datang ke Pak Mahathir. Waktu dia lagi kuat-kuatnya, Pak Mahathir, bagaimana Bapak menghadapi korupsi? Saya tanya, Pak, yang mengganjel saya sebagai patriot Indonesia adalah korupsi yang terlalu banyak di Indonesia. Bagaimana Bapak menghandle? Dia kasih pelajaran, dia kasih tips-tipsnya. Dia bilang, you bisa atasi korupsi hanya melalui pendidikan. Pendidikan begitu vital. Habis itu saya ketemu pemimpin di Thailand, saya tanya. Saya ketemu pemimpin di mana-mana. Sehingga saya membuat satu strategi yang sudah ada di buku, yaitu saya beri nama strategi transformasi bangsa. Jadi kita mau menjadi negara maju modern. Ya. Kriteria kita adalah maju modern, di mana seluruh rakyat kita mengalami kualitas hidup yang baik.
Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada, atau kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup, kualitas hidupnya baik. Artinya makan harus cukup sehat, kesehatannya harus dijamin, anak-anaknya harus sekolah dengan baik, dia punya penghasilan yang cukup. Dan inilah strategi yang kita buat, ya, yang saya sebut 8 misi dari Astacita, 17 program prioritas, dan program hasil terbaik cepat.